Kalau mau netral sebenarnya seperti TNI Polri, sudahlah dirubah undang-undangnya untuk ke depan. Karena namanya politik itu ngepol ke taktik. Dunia politik penuh dengan intrik. Bapak Hotmanuddin, Kepala Desa atau Kepala Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu. Informasi yang ada kan kemarin BRI sama Universitas Negeri Surakarta kan mengadakan program Desa Brilian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, motivasi Anda mengikuti program itu apa Pak? Jadi gini Mas Agus, kami masuk 40 besar nominasi Desa Brilian. Yang pertama, program-program dari BRI Bank Rakyat Indonesia itu memang kami dapat karena kami juga bermitra dengan BRI Bank Rakyat Indonesia. Nah, waktu itu kita ditawarkan untuk mengikuti Desa Brilian yang diikuti sekitar 3.000 desa seluruh Indonesia. Nah, motivasinya ketika ditawarkan apa sih yang harus kami untuk nanti sampaikan dengan BRI, diantaranya UMKM, BUMDes kami, terus wisata desa dan lain-lain. Makanya kami bermotivasi ikut program Desa Brilian, karena saya rasa di Pekon Rejosari itu ada keuntungannya apa Pak kalau mengikuti program itu Pak? Keuntungannya diantaranya untuk BRI sendiri itu memberikan fasilitas yang mudah ke pekon kami dan masyarakat kami. Contoh, ketika kami mengajukan untuk ya kur atau apa, terus bantuan stimulan BUMDes, UMKM itu akan dipermudah. Keuntungannya di situ. Ketika melihat di Pekon Rejosari itu memang layak untuk mengikuti Desa Brilian. Rejosari kan mendapat nominasi ke urutan ke-21 ya Pak ya? Ya. Dari 3.000 desa di seluruh Indonesia. Nah, setelah mengikuti program itu, mungkin kan dari UNS atau dari BRI-nya memberikan fasilitas apa sehingga apa yang diinginkan Bapak itu bisa tercapai. Alhamdulillah, ketika kami mendapatkan reward dari Bank BRI, ya, rewardnya itu kita bisa mempergunakan untuk BUMDes kami, untuk kegiatan fisik, ya. Dan juga dari BRI itu pendampingan terkait UMKM yang ada di Pekon Rejosari. Dan juga nih Pak ya, Rejosari juga kan masuk ke desa mandiri, ya kan? Yang dikatakan desa mandiri itu yang seperti apa sih Pak? Jadi di tahun 2024 ini kami mendapatkan predikat desa mandiri dari Kementerian Desa. Di Pekon kami sudah melakukan itu. Contoh kecil untuk secara administrasinya, pembuatan KTP, KK dan lain-lain, itu kita sudah tidak perlu ke Capil, sudah di Pekon, sudah difasilitasi. Yang dikatakan desa mandiri itu berarti segala administrasi yang dibutuhkan oleh rakyat desa setempat itu cukup hanya di kantor Pekon. Alhamdulillah ya. Seperti pengurusan KTP, KK, akte. Nah, tapi kalau pembuatan itu karena kami mengusulkan alatnya itu belum disetujui, itu masih di Capil atau di MPP, Mall Pelayanan Publik yang di Pendopo. Kalau jumlah penduduk di Rejosari berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlah penduduk di Rejosari itu sekitar 5.000-an. 5.000? Ya, dengan KK 1.480-an, hampir 1.500 KK. Banyak juga ya? Banyak. Anda sebagai kepala Pekon kan diharapkan untuk netral. Tapi kalau melihat jumlah mata pilih di Rejosari itu jumlahnya berapa Pak? Jumlah mata pilih yang sudah ditetapkan itu sekitar
3.490 sekian kalau tidak salah itu. Nah, melihat kenetralan, kami memang harus netral, tidak boleh memihak calon satu dan calon lain. Dan kita serahkan semuanya kepada rakyat. Monggo mau milih A, B, C, D, silahkan. Ya, karena gini loh Pak, sampai ini kan masuk ke dalam kepengurusan ABC kabupaten, ya kan. Saya yakin lah semua kandidat ini pasti pernah mendatangi Bapak dengan penandatanganan netralitas itu. Tanggapannya gimana Pak? Nah, setelah kami menandatangani sumpah dan janji netralitas, ya kami harus patuhi itu. Kalau saya sih senang Mas, ketika calon itu banyak, berarti kan banyak pilihan. Ya, iya, menjadi persoalan itu begini loh Pak, nggak mungkin lah kepala pekon itu mau tutup mata, ya kan, ketika ada aksi-aksi money politik, sedangkan Anda diharapkan netral. Kalau memang itu terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Ya itu sebenarnya dilema ke kami. ASN, PNS, kepala desa harus netral. Ya. Tapi kami diberikan hak pilih. Ya itu sebenarnya dilema itu, dilema. Kalau mau netral sebenarnya seperti TNI Polri, sudahlah dirubah undang-undangnya untuk ke depan. Nih kepala desa, PNS, ASN netral, tapi tidak diberikan hak pilih. Tapi kalau terkait money politik, saya rasa saya juga nggak setuju. Karena ketika mereka akan bermain di situ, ya resikonya tanggung sendiri lah. Ya. Berarti harapannya Bapak gimana nih? Harapan saya untuk pilkada ini damai, sejuk, aman, jangan gaduh, jangan saling, ya kalau bahasa Inggrisnya itu politik hitam. Kalau pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat Pak? Kalau saya, silakan masyarakat menggunakan hak pilihnya di pilkada ini. Namanya pesta demokrasi, silahkan berpesta, pilihlah makanan yang enak-enak. Ya kan, jadi masyarakat akan lebih tahu. Namanya pesta demokrasi, berarti kita harus memilih. Namanya di pesta itu ada siomay, ada soto, ada bakso. Yang benar juga. Ya, silahkan. Nah, bagi para kandidat ya, ketika menyelenggarakan pesta ini ya harusnya ya dimonggokan. Siap menang, siap kalah.